Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya sekarang? Baik. Ya, alhamdulillah. Udah pada makan semua? Nah. Oke. Berhubung sekarang hari apa? Hari Rabu ya. Ada yang sakit atau tidak sekolah? Bisa. Anissa kemana? Sakit. Udah berapa hari Anissa sakit? Sakit apa katanya? Panas. Oh iya. Semoga kita doakan semoga Anissa cepat sembuh ya. Amin. Oke. Di sini sekarang Bapak membawa apa? Kalian ada yang tahu ini apa? Buku dari seram. Ada yang sudah bisa membaca di sini? Aku. Coba Aska bacain apa? Sagu dari seram. Sagu dari seram. Nah, di sini maksud seram itu bukan yang takut-takut ya, bukan yang horor, tapi ini nama tempat atau daerah ya. Ada yang tahu daerah seram itu dari mana? Kalimantan. Kalimantan. Yang lain? Nah, untuk daerah seram ini ada di Maluku. Dari Maluku. Maksud dari buku ini kalian ada yang tahu apa? Sagu dari seram maksudnya kalian tahu? Maksudnya apa? Sagu dari seram. Maksudnya tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sagu itu apa? Buat apa? Membuat sepeda. Bagus itu udah pintarnya. Saya sih udah tahu, bagus. Jadi sagu itu berada di Pulau Maluku. Ya, ini gunanya untuk membuat kue ya. Kue, sepeda juga bisa. Nah, di sini penulisnya dari Noratri. Noratri, ilustrator dari Hanatri ya. Seperti itu. Kita buka dulu halaman selanjutnya. Nah, di sini ada gambar apa saja? Orang. Orang sedang apa ini? Mendorong kayu. Mendorong kayu. Ada yang lain? Pohon sagu. Mendorong pohon sagu ya. Nah, oke, bagus. Kita lanjut lagi. Nah, ini menurut kalian apa? Kantong buat sagu. Bagus. Saya sih pinter ya. Ini ada anak kecil ya lagi mendorong pohon sagu. Oke, lanjut halaman selanjutnya. Nah, di sini ada siapa saja? Ada apa saja yang kalian lihat? Ibu. Ada ibu dan anak sedang makan. Nah, di sini Simon. Nah, nama si anak ini Simon ya. Simon. Jadi Simon berumur 7 tahun. Kelas 1 SD ya dia. Ia tinggal di desa Sawai. Nah, Pulau Seram, Maluku. Bukan Pulau Seram takut ya. Tapi ini Pulau Seram tapi daerahnya namanya Pulau Seram. Setiap pagi Mama menyediakan sarapan dari sagu. Nah, ini sarapannya dari sagu ya. Terus wah, sagu lempengnya enak. Sagu lempeng. Jadi ini kue dari sagu. Oke, ucap Simon. Ia mencelupkan sagu lempeng ke dalam teh manis. Nah, kebayang nggak? Sagu dicelupkan ke dalam teh manis, rasanya gimana? Enak. Ya, kalian pernah merasakan makanan dari sagu tidak? Tidak. Oke, nanti kita bisa merasakannya ya. Kita beli nanti. Di pasar-pasar juga banyak mungkin ya. Kita nanti carilah. Nah, itu. Terus Mama membuat sagu lempeng, bubur sagu dan sagu tumbu. Jadi makanan keluarga ini dari sagu semua ya. Ada apa saja tadi? Sagu lempeng, sagu tumbu dan bubur sagu. Nah, seperti itu. Sagu adalah makanan pokok penduduk Maluku. Jadi makanan pokoknya itu sagu ya. Kalau di sini apa? Makanan pokok kita.
Nasi, bagus. Nah, kalau di Maluku ini adalah sagu ya, makanan pokoknya. Sagu mempunyai nilai gizi yang tinggi. Seperti itu. Nah, ini keluarganya sangat ceria ya memakan sagu. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada siapa saja? Ayah sama anaknya ya. Anak ayah sama Simon. Oke. Di sini sedang apa? Kira-kira sedang apa ini? Sedang apa? Ini sedang membuat rencana ya untuk mengambil apa? Mengambil sagu ya di hutan. Begitu untuk makanan sehari-hari. Begitu. Nah, di sini Simon memakan 3 buah sagu tumbuh. Rasanya enak dan manis. Nah, Papa, dari mana asal sagu lempeng dan sagu tumbuh? Katanya Simon. Semua berasal dari pohon sagu, jawab papanya Simon. Nah, besok hari Minggu, bagaimana kalau kita membuat tepung sagu? Kata ayahnya. Kita pergi bersama Kak Johan. Lanjut, Papa. Nah, di sini juga ada kakaknya ya, ada Kak Johan. Terus kata Simon, asik, katanya, asik. Aku akan bertualang bersama Papa. Seru, Simon senang. Nah, seperti itu. Bagaimana kalian menggambarkan perasaan Simon? Oke, coba kalian bilang asik bersama-sama. 1, 2, 3. Asik. Ya, kalian harus senang. Oke, seperti itu. Lanjut, halaman selanjutnya. Nah, ketika sudah hari Minggu ya. Nah, di sini ada apa aja menurut kalian? Pohon sagu. Pohon sagu berada di mana ini? Sungai. Di pinggir-pinggir sungai ya. Nah, di pinggir-pinggir sungai. Mereka kelihatan senang ya. Ada siapa saja di sini? Ayah. Kakak Kakak. dan Adik. adiknya siapa namanya tadi? Simon. Simon. Oke. Nah, di sini. Keesokan harinya, Papa membawa kapak. Ada yang tahu kapak? Apa? Ada yang kampak. Nah, seperti itu. Terus di sini membawa ember, alat menggiling, dan peralatan lainnya ke atas sampan. Ada yang tahu sampan? Sampan. Apa? Tahu. Perahu. Oke, bagus. Terus sudah siap, ucap Kak Johan. Nah, kakaknya itu namanya Kak Johan. Adiknya? Simon. Oke. Ayo kita berangkat, ajak Papa. Sampan kecil mereka menjelajah di sungai Salawai. Nah, nama sungai ini Sungai Salawai ya. Sungai Salawai yang ada di Maluku. Oke. Sungai Salawai lebar dan sangat jernih. Lebar, besar juga ya, terus jernih. Bagus lah sungai di sana. Ada bagus-bagus. Nah, kata Kak Johan. Kak Johan, lihat, ada banyak pohon sagu. Seru Simon. Kata Simon teh, Kak, di sini banyak pohon sagu ya. Oh, seperti itu. Pohon-pohon sagu berjajar seperti menyambut kedatangan mereka. Beberapa ikan dan akar pohon sagu terlihat di dasar sungai. Nah, terlihat ya. Ya, beberapa ikan juga terlihat di dasar sungai ini ya. Karena begitu jernihnya air di sungai tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini Pohon sagu. apa saja kalian? Pohon sagu. Pohon sagu, terus Ada sensor. ada apa? Sensor. Senso. Ya, ada senso. Kalau Ada batu. bahasa sini senso ya, batu. Terus ada membawa apa lagi? Ember, terus kampak juga ya. Di mana? Di hutan. Pohon sagu pernah melihat? Oke. Dan pernah lihat. Lihat juga? Cacan pernah? Oh, berarti Cepi belum pernah ke hutan ya? Aku pernah ke hutan tapi aku mama dalam air. Jalannya doang. Abi pernah ada Kerusukan. Kemana ke kerusukannya? Sampai ke pipir-pipir ya? Ayah pulang sama. Lanjut ya. Nah, setelah 15 menit, sampan mereka berhenti di tepian sungai. Mereka bertiga turun dan mulai berjalan ya. Berjalan ke hutan. Simon berjalan di belakang Papa.
Nah, urutannya papanya dulu, Simon, terus Kak Johan di belakang. Menyusuri pohon sagu. Papa memeriksa beberapa pohon sagu yang durinya besar. Nah, pohon sagu ini banyak durinya ya, tapi besar-besar. Oh, banyak durinya. Jadi harus hati-hati. Hah? Enggak, durinya gak bakal dimakan. Kalau dimakan, di sini bakal nyesek ya. Oh, nanti sakit seperti itu. Nah, kita pilih pohon sagu yang ini, kata papa. Nah, udah ditunjukkan ya kata papanya. Kok pilih yang ini, Pak? Tanya Simon. Katanya, kenapa pilih yang ini? Kata Simon teh. Pohon ini sudah cukup tua, tandanya sudah tidak ditutupi pelepah. Jawab papanya. Nah, jadi yang sudah tua mah tidak ditutupi pelepahnya. Tuh. Pelepah itu bungkus bajunya, baju dari pohon tersebut. Ah, kayak gini. Gitu. Yang abu. Ya, yang abu yang ini. Oh, begitu. Simon mengangguk. Mengangguk. Ya. Begitu. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini. Senang apa ini? Menurut kalian mereka senang apa? Memotong pohon sagu. Nah, itu. Kak Johan menebang pohon sagu pilihan papa. Nah, Kak Johan itu sedang memotong sagu ya. Pohon sagu. Nah, sedangkan ini sedang apa? Mendorong pohon sagu. Kayaknya keberatan ya. Itu. Nah. Suara mesin gergaji terdengar nyaring. Cuma suara seperti itu ya. Bagus. Hah? Kucing meong meong ya, bukan ya. Oh, ngomong ngomong gitu. Kalian suka mendengar kan? Suka. Oke. Beberapa lama kemudian pohon itu tumbang. Nah, kalau tumbang itu gimana bunyinya? Gitu. Oke, Kak Johan memotong batang sagu menjadi beberapa bagian yang dipotong-potong. Kenapa dipotong-potong? Ada yang tahu alasannya? Biar banyak. Supaya tidak susah, supaya tidak berat. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Yuk, kita dorong batang sagu ini ke tepi sungai. Nah, ajak papa. Berat sekali. Simon mencoba mendorong. Nah, bagaimana ekspresi kalian ketika melihat Simon sedang mendorong? Seperti lagi mengeden ya. Seperti itu. Berat sekali Simon mencoba mendorongnya. Haha, sini papa bantu. Nah, ini Simon malah ditertawakan oleh papanya ya. Seperti itu. Papa lalu membantu Simon karena kasihan ya, Simon udah sampai keberatan seperti ini. Gitu. Lanjut. Nah, di sini. Ini sedang apa menurut kalian? Dibubukan. Terus lagi apa lagi? Apa? Memotong, yang memotong pohon sagu itu menjadi kecil atau menjadi bubuk-bubuk ya. Bubuk. Seperti itu. Papa membuka kulit batang sagu dengan kapak. Nah, dibuka dulu kulitnya ya. Jadi diambilnya apanya? Isinya. Oke. Terlihat bagian dalam sagu berwarna putih. Nah, warnanya itu putih sagu itu ya. Putih. Nah, nih seperti ini. Putih ke kuning-kuningan ya, dari karena di sini ada juga dari pelepahnya yang belum keambil. Itu. Bagian dalam sagu kemudian digiling dengan mesin penggiling. Hasil penggilingannya berupa serbuk. Nah, tadi berupa serbuk ya, atau bubuk. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini setelah dikupas kulitnya. Nah, ini sedang kakaknya ini Kak Johan ini sedang membuat alat untuk menyaring nantinya ya. Menyaring dari serbuk ini. Simon dan Kak Johan menyiapkan tempat penampungan. Nah, menyiapkan tempat ya. Penampungan itu panjang dan terbuat dari plastik. Nah, itu dari plastik ya. Dari plastik. Butuh waktu cukup lama untuk membuat tempat penampungan. Jadi susah ya membuat penampungan ini. Oke, lanjut. Nah,
halaman 14. Ini menurut kalian sedang apa? Sedang memikirkan. Sedang memikirkan apa? Konsep. Pohon sagu ya. Oke, di sini ada Simon duduk di sebuah batu sambil cemberut. Kenapa Simon cemberut? Kalau memikirkan. Kenapa Simon cemberut menurut kalian? Oh, cemberut. Simon cemberut. Karena apa? Gini makanya. Terus apa? Kebingungan. Iya. Nah, ini Simon bertanya, Papa mengapa membuat sagu itu sulit? Katanya. Aku capek, kata Simon. Nah, Simon ini udah kecapean karena tadi dari mulai memotong, terus mendorong. Simon itu sekarang capek, katanya. Terus Papa mendekati dan menghibur Simon. Nah, Papa tadi didekati yang terus dihibur si Simon teh. Sagu adalah sumber kehidupan penduduk asli Maluku. Nah, seperti kalau di sini mah membajak sawah ya, kalau di sini membajak sawah. Terus menanam padi. Kalau di sini mengambil dari pohon sagu ya, seperti itu. Terus lanjut kata bapaknya, membuat sagu adalah tradisi dan warisan nenek moyang. Nah, jadi sagu itu dari nenek moyangnya terbuat di bumi ini ya. Nenek moyang, jelas Bapak. Menurut Simon, siapa yang harus melestarikannya? Nah, siapa yang harus melestarikan menurut kalian? Harus melestarikan pembuatan sagu ini siapa? Ayah? Nenek moyang, kakak. Kakak. Nah, berarti yang harus melestarikan itu adalah kakak, berikut juga Simon. Anak-anaknya ya, seperti itu. Generasi muda lah. Nah, kita harus melestarikan. Jadi jangan sampai si pembuatan sagu ini udah gak ada. Seperti itu. Semua orang Maluku, jawab Simon bersemangat kembali. Nah, katanya semua orang Maluku harus tetap melestarikannya, termasuk si Simonnya tersebut ya. Jadi kalau misalkan ayah-ayahnya, kakek-kakeknya sudah pada gak ada, jadi yang harus meneruskannya adalah seperti Simon, anak-anaknya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada air di sini ya, ada ember. Ini ada tempat saringan. Nah, di sini Simon, Kak Johan dan Papa beristirahat makan siang. Nah, makan siang dulu ya, mungkin karena kecapean. Karena lama. Setelah itu mereka kembali bekerja. Mereka memeras serbuk sagu dengan air sungai. Air perasan ditampung di dalam tempat penampungan. Nah, di sini ini tempat penampungan. Tuh. Nah, hasil dari tempat penampungan itu berwarna apa? Merah. Merah. Ya. Oren kemerah-merahan ya. Seperti itu. Lihat, tepung sagunya telah mengendap di bawah. Nah, tepung sagunya sudah ada. Nanti membuat terkodak. Kata Simon, sagu harus diendapkan semalam dulu ya, ujar Papa. Nah, supaya apa? Endapkan supaya bersih, supaya halus juga, supaya mengental ya, seperti itu. Jadi tidak hancur. Gitu. Kita akan mengambil endapan sagu besok pagi, tambah Kak Johan. Nah, jadi si sagu ini setelah disaring diendapkan dulu semalam. Jadi diambilnya besok pagi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini. Nah, ini udah pindah hari ya. Keesokan harinya Simon, Kak Johan dan Papa mengambil endapan sagu. Papa dan Simon membuang air endapan. Nah, si air endapan itu dibuang. Kita tampung sagunya dalam tumang ini, Kak Johan. Nah, jadi ini namanya itu tumang. Wadahnya itu namanya tumang ya, kalau di Maluku. Tumang adalah wadah yang terbuat dari daun sagu. Daun itu sama besar dan dijalin seperti tabung. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Wadahnya seperti ini. Namanya adalah tumang. Seperti itu. Nah, lanjut. Hari ini kita mendapat sagu 6 tumang. Berapa? 6, berarti banyak ya. Banyak sekali. Simon menghitung sagu dalam tumang akan mengeras dalam waktu 3 hari. Jelas apa? Nah, itu coba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 tuman seperti itu. Jadi ini akan mengeras dalam waktu 3 hari. 3 hari lagi ini akan bisa diolah. Kata si papa. Lanjut. Nah, di rumah mama memasak berbagai macam makanan dari sagu. Simon dan Kak Johan membantu mama di dapur. Nah, membantu mamanya dapur. Kalian suka membantu mama di dapur? Oke. Sering. Aku sering. Tapi Asna sering nonton TV. Nonton TV. Oh. Abi sering ngebantu mama. Apa? Kita cuci piring. Cuci piring bagus. Ini ada yang sudah bisa masak di sini. Aku Aku? Bagus. Masak apa? telur. Telur bagus. Tahu berapa? Apa? Ikan telur mani rata tadi. Bisa masak bisa. Pecah. Ampun. Kakak udah bisa. Dah. Nugget bisa. Oh, bagus. Mantap ya. Masih kecil sudah bisa masak bantu ibu itu bagus ya. Oke, lanjut. Kalau lapar ya. Sama kok. Bapak juga di sini udah lapar ya. Simon membentuk adonan bagya ini dibuat keroncong. Nah, di sini membuat kue dengan bagya ya. Bagya adalah kue yang terbuat dari tepung sagu dan kelapa parut. Nah, sagu dan kelapa parut. Kelapa diparut ya. Itu namanya bagya. Kayak Johan membungkus adonan sagu. Waku komo-komo dengan daun moka. Nah, makanan ini terbuat dari tepung sagu, jeroan ikan, dan bumbu rempah ya. Bumbu-bumbu seperti apa? Saham, cabai yang begitu ya. Kalau di sini seperti itu. Kunyit itu. Setelah selesai membungkus, Kak Johan memanggangnya. Nah, makanan ini dipanggang. Seperti itu. Lanjut. Nah, mereka mengerjakannya dengan senang ya. Kalian juga harus begitu ya, kalau di rumah harus senang membuat makanan, belajar. Masih beberapa lagi. Nah, di sini keluarga ini begitu senang ya setelah membuat makanan. Apa? Nah, ini papeda. Oke, ini papeda. Ibu apa? Hah? Ibu apa? Ini kue bagya yang tadi ya, yang dibuat. Nah, yang dibuat oleh siapa? Adik. Simon. Oh. Ini hasilnya. Bukan, ini rumah dari kayu. Kalau di sana dari kayu, masih dari kayu. Nah, di sini. Siang ini keluarga Simon bersukacita menyantap makanan olahan dari sagu. Ada bagya, di kue tadi yang kering ya. Terus papeda, nah tadi kata Nenek Cecil ya. Terus sagu waku komo yang tadi dipanggang. Dan salam sagu bakar. Nah, ada yang dibakar juga oleh Kakak Johan tadi ya. Enak sekali kue bagyanya, biar Simon senang. Simon mencoba bagya yang masih panas. Nah, masih panas itu udah disantap karena saking enaknya, saking senangnya ya. Oke, kue bagya cukup keras. Aroma bawang putihnya sangat terasa. Pakai bawang putih ya. Makanan buatan mama memang paling enak. Puji Kak Johan. Benar tidak? Buatan makanan mama paling enak? Benar. Nah, nanti untuk yang wanita-wanita ini isukan jadi mama, harus pada enak-enak bikin makanannya. Jadi belajarnya dari sekarang ya. Laki-lakinya udah jadi bapak, harus membuat bahagia. Seperti itu. Nah, di sini udah habis. Apa? Ada yang tanyakan? Dapat katanya. Apa? Ada mangkok. Ada telur. Ya. Coba Terus gimana? Di telurnya tadi kupas. Dikupas. Terus? Udah aduk-aduk. Digoreng nggak sama nih jam? Enggak. Terus gimana? Siapa yang menggorengnya? Kakak? Air. Bagus. Yang lainnya harus bisa apa? Piring bagus ya. Kalian harus apa? Contohnya apa? Dari TV. Tangan di mangkok. Putih bagus.
bagus ya. Oke, jadi kalian harus bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah ya. Misalnya belajar memasak. Oke, ada yang mau ditanyakan dari buku ini? Ajarin sama mami. Bagus. Ada yang mau ditanyakan tidak? Aku sudah ditanyakan. Ditanamnya ini ditanam liar, jadi seperti pohon bambu. Jadi menganak sendirinya seperti itu. Jadi tidak ada yang menyebarluaskan. Gitu. Jadi hasil dari nenek moyang ini. Iya. Jadi dia tetangga ini ya. Seperti itu. Apa? Nggak bocor karena ini ditempel-tempel. Jadi nggak bakal bocor. Tebal juga nih. Oke, ada yang pengen lagi? Hah? Oh, boleh dong. Oke, mungkin pelajaran dari Bapak tentang sagu apa? Apa? Ada. Enak ada Itu buat jamu katanya. Itu Bapak juga nggak tahu ya. diminum dia, Dek. Kok bisa? Adi nututin nama. Oh, gitu. Mungkin satu. Oke, mungkin pelajaran dari Bapak tentang sagu dari seram ini, desa seram ini cukup sekian. Terima kasih, nanti kita belajar lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.